Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para santri yang berbahagia, kali ini saya akan membacakan suatu kitab yang berkenaan dengan siksa bagi anak yang durhaka kepada orang tuanya. Sekalipun anak-anakku semua ada di pesantren ini, kan tidak berhadapan langsung dengan orang tua, berarti kita ini tidak durhaka kepada orang tua. Tidak selalu. Sebab kita ini disuruh ke pesantren itu supaya belajar. Nah, di antara tanda-tanda kita taat kepada orang tua kita, kalau kita ini melaksanakan yang diperintahkan oleh orang tua kita, yakni apa? Belajar. Jangan sampai kita termasuk orang yang durhaka. Ini hadisnya panjang, ya, hadisnya panjang dan sangat menyulitkan Rasulullah. Rasulullah itu merasa sulit untuk menolong anak yang kedua orang tuanya tidak ridho kepada anaknya. Perhatikan, ini kitab Mukhtasar Tadhkirah Al-Qurtubi. Ini Imam Al-Qurtubi yang menulis. Saya langsung saja pelan-pelan sambil diperhatikan. Ini hadisnya cukup panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law kana fil kalami syai'un aqalla min uffin ma qala Allah fala taqul lahum uffin." Kalau saja ada kalimat yang lebih pendek dari kata uffin, ya, orang berkata, kan tidak boleh kepada orang tua kita berkata sebagai tanda kita itu melawan atau menentang perintah orang tua kita. Andaikan ada kalimat yang lebih pendek dari kalimat uffin itu, maka Allah akan memakai yang lebih pendek lagi. Tapi karena tidak ada, ya itulah kalimat yang paling pendek. Apa ancamannya orang yang durhaka kepada orang tuanya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aqu walidayhi law soma wa shalla hatta baqiya mithlal watari wa mata wa walidahu ghudbanani alaihi laki Allah azza wa jal wa huwa ghudbanun alaihi." Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, law soma wa shalla, sekalipun dia sholat, ya, dia puasa dan dia sholat, kerjanya setiap hari puasa sholat, puasa sholat, hatta baqiya mithlal watar, sampai dia itu kurus kering seperti, ya, tengkorak, wa mata, kemudian dia meninggal,
Padahal kerjanya ketika hidup dia sholat, dia puasa, tapi durhaka kepada orang tuanya. Sholatnya tidak hanya yang wajib, yang sunnah dikerjakan, puasanya terus-terusan sampai badannya kurus kering, tapi durhaka kepada kedua orang tuanya, ya, wa mata, kemudian dia meninggal, wa walidahu qutbanani alaihi, sedangkan kedua orang tuanya itu benci, marah kepada dia, laki Allah azza wa jal wa huwa qutbanun alaihi, maka nanti akan menghadap kepada Allah dalam keadaan Allah itu marah kepada dia. Orang yang rajin sholat, orang yang rajin puasa, tapi durhaka kepada kedua orang tuanya, nanti kalau sudah ketemu Allah pada hari kiamat, Allah masih marah. Allah masih marah. Apalagi kepada orang udah durhaka kepada kedua orang tuanya, tidak rajin sholat dan tidak rajin puasa, tentu lebih marah lagi. Wala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa baina aqin walidayhi wa baina iblis finnari illa darajatan wahidatan. Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya nanti di neraka itu hanya satu derajat, satu tingkatan bedanya dengan iblis. Jadi hampir dikumpulkan bersama iblis. Jangan sampai ya, kita ini berharap, mohon kepada Allah, jangan sampai kita termasuk orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Ya. Rasulullah ketika di Isra dan Mi'raj, Rasulullah itu melihat banyak orang yang digantung, ya, digantung di pohon-pohon yang terbuat dari api neraka. Jadi banyak orang yang bergelantungan diikat di pohon-pohon yang pohonnya itu adalah dari api neraka. Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya akhi ya Jibril, man haula?" Wahai sahabatku Jibril, sabda Rasulullah, siapa mereka yang bergelantungan diikat di pohon-pohon yang terbuat dari api neraka itu? Siapa mereka itu? Dijawab oleh malaikat Jibril, al-aquna liwalidaihim, mereka adalah orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Jadi orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya digantung di pohon-pohon yang terbuat dari api neraka. Itu diperlihatkan ketika Rasulullah sedang melakukan Isra dan Mi'raj. Siksa yang akan diperoleh oleh orang yang durhaka kepada orang tuanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yut'ibuni syai'un mithlu ma at'abu mal'aqina li abaihim wa ummahatihim. Sabda Rasulullah, tidak ada yang membuatku capek, ya, melebihi orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, kepada bapak dan ibunya. Rasulullah itu menolong setiap umat yang masuk ke dalam neraka supaya dikeluarkan oleh Allah. Tapi sabda Rasulullah, tidak ada yang lebih menyulitkan Rasulullah. Rasulullah merasa sulit untuk menolong orang-orang yang durhaka kepada bapak dan ibunya. Aku nufil jannati, sabda Rasulullah, aku berada di sorga. Fa asma'u surakhahum minad darbi wal uqubati. Tapi aku, sabda Rasulullah, yang di sorga, yang sedang berada di sorga, mendengarkan teriakan, rintihan, bunyi dari pukulan-pukulan, bunyi dari siksa-siksa
wa asma' buka'ahum, dan aku sabda Rasulullah mendengar tangisan mereka. Fa yuwajji'uni qalbi ar-raqiq, maka hatiku yang sangat lembut ini merasa sakit. Jadi hati Rasulullah merasa sakit, merasa sedih karena Rasulullah ada di surga, tapi mendengarkan rintihan, mendengarkan tangisan, mendengarkan jeritan dari orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya sedang disiksa. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Dengarkan. Fa'asjud, lalu Rasulullah itu sujud tahtal arsh, di bawah arsh, di tempat di mana sangat dekat dengan Allah. Rasulullah itu sujud memohon kepada Allah agar orang-orang yang disiksa, orang-orang yang sedang menangis, yang sedang merintih, yang sedang menjerit, yang durhaka kepada kedua orang tuanya ini bisa dibebaskan oleh Allah. Rasulullah sujud di bawah arsy. Wa ashfa' fihim, aku mohon sabda Rasulullah agar Allah memberikan ampunan. Rasulullah ingin memberikan syafaat, ingin memberikan pertolongan kepada orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Tapi apa yang didengar oleh Rasulullah? Bagaimana jawaban Allah? Fayaqulullah azza wa jal, ya Muhammad, irfa' ra'saka, fa innal aqina liwalidayhim la ukhrijuhum minan nar hatta yarda alaihim aba'uhum wa ummahatuhum. Ketika Rasulullah sujud memohon kepada Allah agar Rasulullah mampu memberikan syafaat kepada mereka, tapi oleh Allah tidak dijawab, tidak dikabulkan. Malah Rasulullah yang sujud diperintah oleh Allah, ya Muhammad, irfa' ra'saka, hai Nabi Muhammad, angkat kepalamu, gak usah sujud. Kenapa? Fa innal aqina liwalidayhim, karena mereka yang durhaka kepada kedua orang tuanya, la ukhrijuhum, saya tidak akan mengeluarkan mereka minan nari, dari api neraka, firman Allah, hatta yarda alaihim aba'uhum wa ummahatuhum, sampai bapak dan ibu mereka ridho kepada mereka. Jadi orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya itu tidak bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Rasulullah sampai sujud untuk menolong mereka, mengeluarkan mereka yang durhaka kepada kedua orang tuanya ini, ternyata oleh Allah tidak dikabulkan. Malah Rasulullah yang sujud disuruh irfa' ra'saka, angkat kepalamu, udah nggak usah sujud. Apa firman Allah? Yaitu karena sesungguhnya orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, Allah tidak akan mengeluarkan mereka dari api neraka hatta yarda alaihim abahum, sampai bapak-bapak dan ibu-ibu mereka tuh ridho. Jadi sampai bapak dan ibu mereka tuh ridho. Fa'arji ila makani. Ini saudara Rasulullah, karena dilarang oleh Allah ketika sujud tidak dikabul, ya Rasulullah kembali lagi ke surga, ke tempatnya. Fa'arji ila makani wa astaghilu anhum, kemudian saya melupakan keadaan mereka yang disiksa oleh Allah itu, yang menjerit-jerit, yang menangis, ya, dilupakan oleh Rasulullah. Ya sudahlah, mau gimana lagi? Rasulullah sudah sujud,
agar mereka dibebaskan. Ternyata Allah tidak mau membebaskan kecuali bapak dan ibu mereka ridho. Tapi lagi-lagi nih, satu kali sudah sujud ya, itu nggak diterima. Setelah kembali ke surga, Rasulullah masih mendengar lagi jeritan, tangisan, siksaan dari mereka-mereka yang durhaka kepada kedua orang tuanya ini. Summa a'udhu fa asma' surakhahum wa buka'ahum, sabda Rasulullah. Kemudian saya kembali mendengar jeritan mereka, mendengar tangisan mereka. Fa'amdi wa asjudu saniya marratin. Maka saya kembali lagi datang ke aras, ya, ke bawah aras. Fa'asjudu saniya marrah. Kemudian Rasulullah sujud untuk yang kedua kalinya. Melakukan lagi seperti yang dilakukan pertama. Rasulullah sujud lagi. Tapi dijawab lagi oleh Allah, ya Muhammad, irfa' ra'saka, angkat kepalamu, enggak usah sujud Muhammad. Famahma tolabta a'toituka, sekalipun setiap kamu meminta kepadaku, sabda Rasulullah, aku memberinya. Jadi setiap Rasulullah meminta kepada Allah untuk memberi syafaat, Allah itu selalu memberinya. Illal aqina, kecuali untuk orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ini ada pengecualian. Setiap Rasulullah minta kepada Allah untuk memberi syafaat, untuk memberi pertolongan, biasanya Allah langsung memberikan jawaban, Allah langsung mengabulkan. Tapi buat orang yang durhaka kepada orang tuanya, ternyata Rasulullah sampai sujud yang kedua kali, itu pun masih tidak dikabulkan. Apa firman Allah? Fa innahum la yakhrujuna minan nar, karena sesungguhnya mereka tidak bisa keluar dari api neraka, orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya ini, hatta yardo abauhum, kecuali bapak-bapak mereka, orang tua mereka itu ridho.